Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wal imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Faqala Allah Ta'ala fi Qur'anil Azim wa huwa asdaqul qailin. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Alhamdulillah, subhanallah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Allahumma arhamna bil Qur'an, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah kajian duha yang sama-sama mengharapkan ridho dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur banget kita masih bangun pagi mendengar azan subuh. Ada saudara kita yang bangun pagi yang didengar man rabbuka. Ya, bangun pagi tadi sudah tidak di alam dunia. Bisa jadi besok itu kita. Bangun pagi yang didengar bukan suara suami, anak-anak, bukan suara azan, tapi kita bangun pagi yang dilihat adalah alam barzah. Kita ini sering lupa bersyukur. Kita selalu ngeluh. Kurang duit, nggak punya mobil, nggak punya rumah, pingin tas, pingin baju, pingin kerudung, udah bagus-bagus semua, kurang lagi, tapi nggak pernah bersyukur bangun pagi masih sehat. Ibu di sini, masya Allah, orang bisa beli rumah sakit bu, tapi orang nggak bisa beli sehat. Jadi ibu ini sehat nih, ya Allah, mahalnya kalau mau dinilai dengan uang. Mau berapa nilai uangnya? Tapi sering lupa nikmat sehat. Bukan cuma nikmat sehat, nikmat sempat. Ibu tahu ada banyak ibu-ibu yang pingin kayak ibu nih duduk taklim. Mereka jam 5 pagi tadi udah ngejar kereta. Kemana? Ngantor. Jam 5 pagi uyel-uyelan. Nanti pulang jam 10 malam uyel-uyelan. Ibu nikmat banget, duduk-duduk, pulang-pulang beli mie ayam, beli bakso, beli cilok, beli rujak. Wah, enak banget ibu, masya Allah. Alhamdulillah. Tadi malam, kemarin malam, ibunya sahabat saya bangun pagi udah pindah alam, udah nggak sholat subuh lagi. Kenapa? Karena sudah di alam barzah. Jasadnya dibungkus kain kafan, ruhnya dikumpulkan di yaumil bahsyar, di yaumil barzah, kemudian anak-anaknya di dunia ditinggalkan. Nanti juga begitu ibu-ibu yang hadir di sini. Saya juga sama. Dulu kita ada guru kita yang tercinta Ustadz Arifin Ilham. Sekarang beliau sudah di alam barzah, kita di alam dunia. Dulu ada Uje sahabat saya, sekarang sudah pindah ke alam barzah. Ibunya masih ada, masih di alam dunia. Kita besok menyusul mereka. Jadi karena besok kita mau nyusul, harusnya kita ngapain bu? Persiapan. Ibu mau berangkat umroh nih, saya doain semua yang hadir hari ini. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Ghani, ya Hamid, ya Mughni, ya Allah yang Maha Kaya, ya Rahim. Ya Rabb yang Maha mendengar, semua yang hadir hari ini jangan Engkau wafatkan sebelum mereka pernah haji dan umroh, amin. Bu, ibu, masya Allah, ibu mau berangkat umroh hari Jumat ini sekarang hari Rabu. Ibu ngapain sekarang? Udah riwah bu, tasnya, bajunya, semuanya masuk angin, minum ala Nabi, ya. Ala Nabi itu di luar bu, tuh ibu-ibu udah tester tuh, enak banget. Itu buatan saya, madu, buah tin, zaitun, kurma, habatus sauda, jahe. Ibu insya Allah jarang sakit. Saya puntang panting bu, berangkat haji, pulang haji, umroh, alhamdulillah nggak pernah sakit. Nggak minum obat, nggak mau, maaf. Ya, saya minumnya madu, buah tin, zaitun, kurma, habatus sauda, jahe. Sehat ibu, jarang sakit.
Ibu udah Jumat mau berangkat, Rabu udah persiapan. Lah, kalau Jumat kita meninggal dunia, kita hari ini ngapain? Wah, mungkin ibu udah sholatnya mungkin asarnya 800 rakaat. Betul, baca Qurannya mungkin bukan 30 juz, mungkin ibu bacanya 300 juz. Kenapa? Karena tahu hari Jumat wafat. Mana lebih ngeri, Bu? Tahu kapan wafat atau nggak tahu tiba-tiba wafat? Mana yang lebih ngeri? Tahu kapan wafat atau nggak tahu tiba-tiba wafat? Yang bilang tahu kapan wafat? Oke, yang bilang lebih ngeri nggak tahu, Ustaz. Ini sisanya nggak ngacung ngapain? Nggak mau wafat? Nggak mau. Enak aja. Enak aja nggak mau wafat. Ya, Ibu, nggak mungkin kita nggak wafat. Likulli ummatin ajal. Setiap orang ada ajalnya. Ada yang 70 tahun tuh bunda di belakang, ada yang 80 tahun, ada yang 50 tahun, ada yang baru lahir langsung wafat. Ya, jadi kita ini pasti wafat. Maka kalau dikasih kesempatan di alam dunia hari ini, alhamdulillah. Makanya orang alhamdulillah, Bu, bersyukur tuh sehat, nggak banyak ngeluh. Orang banyak ngeluh mah hidupnya capek. Ngelihat tetangga mobil baru, meriang dia. Iya, ngelihat tetangga ya sepeda baru, motor baru, dia dirawat sakit mah. Ngapain? Setiap orang udah ada rezeki masing-masing. Setiap orang udah ada ajalnya masing-masing. Nggak perlu kita iri dengki. Alhamdulillah. Ibu-ibu, mau nggak saya kasih jalan agar dapat rizki tanpa batas? Mau? Mau berangkat umroh tapi nggak bayar? Serius mau? Saya kasih nih. Mau nggak kemudian berangkat haji nggak bayar? Serius, saya berangkat haji nggak pernah bayar, Ibu. Serius. Mau ibu punya rumah beli tapi nggak beli? Mau? Mau? Serius ini? Saya datang jarang-jarang, Bu, belum pernah saya ke sini. Berarti pertemuan kita ini pertemuan yang ditakdirkan Allah. Saya kasih tahu rahasianya. Rahasianya adalah tawakal. Cuma selama ini kita nggak ngerti tawakal itu apa, karena kita nggak tahu ilmunya. Sama kayak orang mau bobol ATM, gimana caranya? Bingung gimana cara ngambil duitnya ya. Maling mudah nggak? Kenapa maling mudah bobol ATM? Tahu caranya. Ya kan? Ibu tuh bisa pakai live di sini nih ya. Tapi yang lain gimana caranya ya? Nggak tahu. Ibu bilang gini caranya. Tuh bisa kan? Nonton Ustadz Fatih tuh bisa live loh. Orangnya kajian di Pamulang. Yang nonton ada yang di Amerika, di Jepang, ada yang di Cicaldas, Ciampek, macam-macam cici. Padahal apa? Di live kan Ibu. Kenapa Ibu bingung? Karena Ibu nggak tahu caranya. Berarti sebenarnya semua ini ada caranya. Coba Bu, tolong pasangin ini. Nggak ngerti Ibu. Wah bingung. Tanya sama siapa? Yang tahu caranya. Tuh hidup. Kata orangnya. Ibu bilang, iya tadi saya muter-muter udah 2 hari nggak bisa. Ya iya, karena Ibu nggak tahu caranya. Mau saya kasih tahu caranya, Bu? Mau ya? Dahsyatnya tawakal. Kita sering kali keluar rumah baca doa. Apa doanya? Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Itu doa, sebenarnya doa dahsyat banget. Cuma banyak orang doa nggak ngerti arti. Bahkan banyak orang sholat, ya sholat. Bayangin berapa puluh tahun Ibu sholat terus, ditanya Sami Allahu liman hamidah, apa artinya? Ayo. Oh, ya berapa orang yang tahu? Yang lain? Oh ya, apa ya? Apa ya artinya? Coba dalam salam saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ada berapa doa? Ayo, ada berapa doa dalam salam setiap muslim? Ayo, 5, 6, 7, 2. Tuh yang lain pada bengong, apa ya?
Ternyata kita ini udah lama jadi muslim tapi kagak ngerti. Malu ibu, 72% umat Islam Indonesia nggak bisa baca Quran. Jadi kita ini benar-benar Islam tuh turunan doang, ikut-ikut aja. Pernah lihat bebek? Namanya apa? Ngebebek. Ngebebek itu apa? Ngikutin nggak tahu jelas arahnya. Bebek yang belakang tanya, lu mau kemana? Gue juga bebek baru di sini. Tanya bebek depan, lu mau kemana? Gue juga nggak tahu, udah ikut aja. Lu mana? Makanya orang bilang apa? Ngebebek. Kenapa? Karena nggak tahu. Ternyata yang depan, ibu tahu kemana? Ke penggorengan. Makanya berarti semuanya akhirnya berakhir di penggorengan. Jadilah bebek goreng. Yang lain ngikut aja, nggak ngerti. Makanya bu, pentingnya majelis ilmu nih. Pentingnya kita belajar supaya apa? Kita tahu. Apa itu sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Harus ngerti arti. Ya, Assalamualaikum. Semoga kamu Ustadz, salam alaikum. Kamu selamat Ustadz. Bu, senang nggak didoain selamat? Ibu mau celaka? Jangan, didoain sama saudaranya. Selamat ya kamu ya, selamat ya. Kamu selamat. Apalagi? Warahmah. Kamu dapat rahmat, kasih sayang, dicintai Allah saudaraku. Bayangin bu, doanya orang Islam keren banget. Setiap ketemu disunahkan mengucapkan salam, dan yang mendengarnya wajib membalasnya. Assalamualaikum, selamat buatmu, warahmatullah, kamu dapat rahmat, wabarakatuh, berkah. Tahu berkah? Berkah itu baik, bertambah-tambah baik, istrinya baik, suaminya baik, anaknya baik, rezekinya baik, rumah tangganya baik, wafatnya baik. Bu, senang nggak didoain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balasan kita apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, lengkap. Assalamualaikum gitu. Assalamualaikum. Apa artinya assalamualaikum? Mekum, mikum. Apa artinya? ASWW, ASWRWB. Apa kita itu ya beragama tuh ya. Jadi ternyata solusi hidup kita ini tawakal, ibu, tawakal. Apa itu tawakal? Nah, yang pertama, tawakal itu artinya mendasarkan, menyandarkan, nyender, ibu nyender, ibu mewakilkan, ibu bergantung hanya kepada Allah. Berarti kalau kita tawakal itu bisa dua, bisa kepada manusia, bisa kepada Allah. Tawakal kepada manusia contohnya istri bergantung sama suaminya. Sayang mas, kalau nggak ada kamu kayaknya mati aja mas udah. Berarti tawakal sama suami, tawakal sama anak. Tuh hati-hati bu. Baru lulus, diterima di UI, lulus dari UI, masya Allah dapat pekerjaan bagus. Mamahnya mulai tuh ngarep. Kamu diterima UI, alhamdulillah mama senang banget. Ya ini mama ya, pingin banget beli tas harga 200 juta. Mudah-mudahan kamu beliin mama. Itu namanya tawakal kepada manusia, tawakal kepada mantu, tawakal kepada suami, tawakal kepada bu, bertawakal kepada manusia, siap-siap kecewa. Siap-siap bu, nggak enak. Ya Allah, kakak saya dapat jabatan baru direktur, masa sih saya adiknya nggak dibantu? Pernah ngerasa begitu? Ih, tetangga saya loh, teman taklim berangkat umroh, masa sih sekedar kurma-kurma acan nggak dibawain? Berarti ibu ngarep. Ih, saudara saya bolak-balik loh umroh haji, masa jam-jam sebotol-botol acan nggak dikirim? Ibu ngarep. Percaya kata saya, kalau ibu seperti ibu stres. Kenapa? Begitu ibu nggak dikasih, ngedengkol di sini. Kenapa? Ngarep. Boleh dicek ke panitia, boleh cek. Waktu ngundang saya ada nggak saya minta fee, minta apa? Bayarannya berapa? Enggak. Saya nggak pernah ngarep. Pulang-pulang ada yang ngasih, alhamdulillah, terima kasih. Nggak dikasih, keterlaluan. Udah, ya kan? Nggak pernah ngarep, makanya happy datang ngisi pengajian pulang, udah ya. Kenapa? Nggak akan ketukar bu rezeki saya.
Mau panitia nyumput-nyumputin juga, udah Allah takdirkan, nggak masuk dari sini, masuk dari sono. Ibu-ibu yang disayang Allah, jadi tawakal itu artinya bersandar, bergantung kepada siapa? Tergantung. Makanya tawakal itu harus kepada Allah. Nggak boleh sama anak, Bu. Sedih banget ibu tawakal sama anak. Anak-anak sekarang apalagi. Tuh berapa banyak Bu orang tua yang titipin ke panti jompo. Kemarin ada video mertua ke rumah diusir. Kemarin ada nenek-nenek ya diusir, dimasukin panti jompo sama anaknya. Kenapa? Stres. Kenapa menderita? Karena berharapnya sama manusia. Berharap sama manusia, sakit hati yang disengaja. Sakit Bu, nggak enak. Tega kamu Mas, kamu suami, tapi ya begitulah. Makanya Allah tempat kita bergantung. Maka disebut di dalam Al-Quran Allahus Somad. Allah tempat bergantung. Bayangin, jangan bergantung sama siapapun, tergantung Allah aja. Makanya tawakal itu artinya apa? Bersandar, nempel, gantung. Jadi apa? Gimana Allah. Yang pertama, tawakal itu ibu bukan di akhir. Nih saya jelasin ya. Kan sering kali kita bilang ya, Ustadz saya udah dagang, udah usaha, sisanya mah tawakal aja. Sering gitu dengar? Pernah dengar begitu? Iya, yang penting usaha, sisanya tawakal. Ibu motornya nggak dikunci? Enggak Ustadz, tawakal aja. Ya hilang. Ya, nah jadi mobilnya nggak dikunci Bu, tawakal aja. Suaminya nggak dikunci Bu. Ya, jadi tawakal itu apa? Tawakal itu di awal, di tengah, di akhir. Jadi tawakal itu apa kata Allah di Quran surah Ali Imran? Boleh dibuka Qurannya, yang punya handphone buka Qurannya. Ya, Quran surah Ali Imran ayat 159. Faiza azamta fatawakkal 'alallah. Faiza azamta, jika kamu sudah punya azam, punya niat, punya keinginan, faiza azamta fatawakkal 'alallah. Ibu pingin haji, azam sama Allah, tawakal langsung. Hari itu juga jangan aku kan udah nabung, udah kasih ONH, udah nabung DP haji, sisanya terserah Allah. Jangan. Pada saat kita tawakal, pada saat kita DP, pada saat itu juga kita bilang hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu tandanya kita berserah kepada Allah. Ya, jadi tawakal itu di awal bukan di akhir. Yang kedua, tawakal itu catatannya bukan berarti tanpa usaha. Ibu sudah dagang, ibu juga harus tawakal. Bukan berarti Bu nggak dagang hari ini, enggak, tawakal aja. Ibu hari ini nggak kajian, enggak, tawakal aja. Ya, jangan. Kenapa? Karena tawakal itu amalnya amal hati kita. Hati kita bergantung pada Allah, tapi ikhtiar kita tetap dilakukan. Nih tadi saya berangkat dari rumah, Bismillahirrahmanirrahim, tapi saya pakai GPS. Oh ke sini, oh belok sini, oh sini, oh udah sampai. Berarti apa? Tawakal itu harus disertai ikhtiar. Ikhtiar tanpa tawakal sombong. Tawakal doa aja tanpa ikhtiar nggak sempurna. Maka tawakal itu dilengkapi dengan ikhtiar. Ibu sakit, berobat, tawakal, sembuh. Jadi tawakal itu yang pertama di awal bukan di akhir. Yang kedua, tawakal harus dengan ikhtiar. Yang ketiga, tawakal itu adalah buah dari iman. Makin mantap ibu yakin sama Allah, makin kuat tawakalnya dan makin kuat pertolongan Allah. Ustadz, gimana caranya ya supaya yakin sama Allah tuh bulat banget? Saya kasih contoh. Ibu-ibu di sini pasti pernah makan nasi, masaknya pakai rice cooker. Gimana cara masaknya? Cetrek. Bentar, belum apa dicetrek. Apain Bu? Dibuka, dimasukin beras, cuci, terus masukin air, terus tutup. Oke, terus cetrek, belum dicolok. Colok, cetrek. Ibu perhatikan. Ibu tinggalin tuh rice cooker atau ibu tungguin? Kenapa ibu tinggalin? Kenapa ibu nggak tungguin?
Karena ibu yakin pada rice cooker akan mampu mengubah beras menjadi nasi. Betul? Iya, ibu sama rice cooker percaya. Sama Allah nggak percaya. Jangan-jangan Tuhannya rice cooker. Masa sama Allah nggak percaya? Aduh, suami dipergi mana? Kirim GPS, Sherlock lagi di mana? Berarti ibu nggak percaya. Saya percaya sama istri saya. Ya di rumah dia. Saya yakin, percaya istri saya nggak akan macam-macam. Istri saya juga gitu. Suamiku, pergilah. Aku yakin kamu pun tidak akan macam-macam di luar. Itu percaya ibu. Oh, jadi tawakal itu buah dari iman, Ustadz. Ya, berarti sebelum ibu tawakal, perbaiki dulu yakinnya sama Allah. Bu, dahsyat loh bu ilmu yakin nih. Saya diajarin guru saya. Makanya air putih yang dibacakan doa aja, itu kalau yakinnya mantep, sembuh bu. Ya, makanya orang yakin itu kuat banget. Kenapa? Makanya Rasul kita ngajarin bab pertama itu iman. Iman dulu, iman itu artinya yakin, nggak boleh ragu. Ibu yakin dulu, percaya dulu, baru. Makanya di ayat sering kita baca di Al-Fatihah, iyyaka na'budu, baru iyyaka nasta'in. Apa artinya? Sembah dulu baru minta tolong. Kita mah kagak, minta tolong tapi nggak pernah nyembah. Gimana mau ditolong? Sembah dulu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Boleh nggak kita baca ayatnya dibalik? Iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu. Nggak bisa. Minta tolong dulu, baru nanti gue kalau ditolong gue baru nyembah gitu. Enggak, na'budu dulu bu, baru nasta'in. Jadi bu, yakin dulu baru bisa tawakal. Bu, maaf, ini Pamulang ya? Nah deket dari sini. Ibu nanti main ke Bintaro. Ini kisah nyata bu, kisah nyata, buah dari keyakinan bu. Ini saya ajarin sama ibu, walaupun di sini banyak umur emak-emak saya nih, banyak umur ibu-ibu saya nih, saya kasih tahu caranya. Kenapa? Karena saya pakai cara ini. Saya sering ngisi pengajian di Bintaro. Dulu saya nggak punya mobil, naik taksi. Ngisinya artis-artis di awal-awal tahun 2013. Ada Teguh Wisnu, Alhamdulillah hijrah. Ada Shiren Sungkar, ada Dewi Sandra, ada Meli Guslow. Semuanya banyak rumah Bintaro. Jadi saya ngisi pengajian pertama dulu naik taksi. Saya suka banget sama Bintaro. Saya bilang, ya Allah, ini Bintaro bagus banget ya Allah. Rumah-rumahnya bagus, kompleknya nyaman, tempat makannya banyak, tempat olahraganya bagus-bagus, hijau Bintaro tuh ya. Seneng ibu. Terus apa saya bilang? Tuh, hati-hati bu ya dengan kalimat nih bu. Hati-hati dengan mulut bu. Karena ini banyak malaikat nih. Malaikat itu hanya tahu yang baik-baik. Makanya harus ngomong yang baik-baik. Ya Allah, pingin banget punya pesantren di Bintaro. Nangis saya. Ya Allah, pingin banget pesantren di Bintaro. Ya Allah, pingin pesantren di Bintaro. Ibu, diijabah sama Allah. Ada orang kaya raya, duitnya banyak, tapi nggak punya anak. Ibu mau duit banyak nggak ada anak? Atau mau banyak anak nggak ada duit? Pilih mana bu? Duit banyak nggak ada anak, atau anak banyak nggak ada duit? Banyak anak banyak duit. Bu, ujian orang beda-beda. Ada orang yang cantik banget, jodohnya belum datang, ada. Ada yang maaf, wajahnya biasa aja, cepet nikahnya. Pernah lihat? Iya. Ada orang yang Allahu Akbar susah dapat anak. Ustadz, saya tuh 20 tahun Ustadz baru hamil. Ada orang yang baru dipelototin suami hamil bu, baru diginin hamil langsung, masya Allah, saking suburnya. Ada yang di WA langsung hamil. Bu, masya Allah, orang tuh beda-beda rezekinya. Nah ini orang kaya, duitnya banyak, anaknya nggak ada. Nikah 48 tahun bu. Ketemu saya, dia bilang apa? Ustadz Fatih, saya ini sudah 40 tahun menikah nggak punya anak. Usia saya sudah 65 tahun. Ustadz, kayaknya saya nggak lama lagi. Saya wakafkan tanah saya, tolong bangunkan pesantren penghafal Quran. Jep, kaget langsung. Nyambung dengan doa. Niat. Ya Allah, pingin pesantren di Bintaro. Diijabah sama Allah. Bu, tahu berapa luasnya bu? 1,5 hektar. Allah Ustaz, di Bintaro sektor 9 lagi. Sektor 9 tuh mahal ibu. Semeter nih, semeter harganya 20 juta semeter.
semeter. Dikasih berapa? 5.000 meter, setengah hektar. Coba kaliin pakai kalkulator. 5.000 dikali 20 juta sama dengan 100 miliar. Tuh, kejadian nggak? Kejadian. Langsung diwakafin, langsung dipeluk. Beliau bilang, saya nggak lama lagi Ustadz, usia saya sudah tua, kayaknya saya langsung dalam waktu dekat wafat. Benar Bu, habis ngomong 2 minggu dari situ beliau wafat. Sekarang gimana Ustadz pesantrennya? Santrinya sudah 400 orang Ibu. Dari Sabang sampai Merauke full free gratis masuk. Main aja, ketik di GPS, Ibu ketik aja Cinta Quran Center. Dari sini paling 15 menit. Pamulang Bintaro mah deket, sama-sama Tangsel. Ya. Apa artinya Bu? Pertolongan Allah datang, kita tawakal. Makanya tawakal tuh ciri-cirinya apa? Curhatnya sama Allah. Kalau kita mah curhatnya sama manusia sih, makanya nggak bisa-bisa. Iya. Curhatnya, aku mau cerita nih, suami aku tadi malam pelitnya luar biasa. Neraktir teman 1 juta sekali duduk bisa. Aku makan tempe bongkrek. Lah, ibu cerita sama suami, nambah dosa, nggak nambah pertolongan Allah. Betul. Makanya curhatnya ke siapa? Nah, Allah aja udah Bu, nggak ada yang tahu. Si ibu tuh luar biasa ya kesabarannya. Aku tanya-tanya tuh, Bu, lagi ada masalah apa? Enggak ada masalah apa-apa. Bu, hebat Bu. Kenapa? Enggak pernah curhat sama manusia. Kenapa? Hasbunallah. Apa artinya hasbunallah? Cukuplah Allah. Ibu kalau curhat sama manusia, berarti ibu nggak nganggap Allah. Cukuplah Allah. Disakitin suami Allah, disakitin anak-anak Allah, disakitin mertua Allah, nggak punya apa-apa Allah. Cuma kita sering lupa sama Allah. Jujur sering lupa Ibu. Tadi aja lupa bersyukur pagi, bangun pagi aja nggak syukur, langsung lihat HP. Nggak syukur, nggak alhamdulillah, baca doa dulu, nggak. Lupa. Ibu lihat minum nih bisa nelen, enak banget. Berapa banyak orang minum nggak bisa nelen? Jarang bersyukur. Jadi bagaimana caranya tawakal itu Ustaz? Yang pertama iman dulu, yakin dulu. Bu, pertanyaan saya satu, kenapa si Bapak ngasih tanah diwakafin ke saya 100 miliar? Kenapa kira-kira? Kenapa si Bapak ngasihnya ke saya? Kenapa nggak ke Ustadz Abdul Somad? Kenapa nggak Ustadz Omar Mita? Kenapa nggak ke Ustadz-Ustadz yang lain? Kenapa? 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 Kenapa dia ngasihnya ke saya? Diwakafinnya ke saya, bukan ke Ustadz yang lain? Kenapa? Karena dia percayanya sama saya. Ibu kalau percaya sama saya, ibu curhat semuanya Bu. Ustadz gini, Ustadz gitu. Semua. Maaf ya Ustadz, sebenarnya ini aib, tapi ke Ustadz Fatih saya cerita. Kenapa Ustadz ibu cerita ke saya? Ibu percaya sama saya. Kenapa ibu mau berangkat umroh sekeluarga bersama saya? Saya percaya sama Ustadz. Makanya percaya dulu. Kalau ibu dipercaya, maka orang akan menyerahkan dirinya kepada kita. Betul. Kenapa MT ngundang saya? Percaya. Kata MT-nya, karena nggak ada Ustadz lain. Oh iya. Ya sudah. Tapi kenapa ngundang saya? Sampai dibuatin spanduk, sampai dibuatin poster. Kenapa? Karena ibu percaya Ustadz Fatih pasti datang. Dia mah kalau diundang udah fix datang tuh dia tuh. Nggak mau dia bohong. Ibu percaya sama saya. Nah pertanyaannya, bagaimana bisa tawakal kalau ibu nggak percaya sama Allah? Bu, apa susahnya Allah memberangkatkan haji, menciptakan orang hidup jadi mati, mati jadi hidup aja Allah bisa. Apa susahnya ibu Allah belikan rumah? Jangankan rumah, bangun dunia dengan segenap aja tinggal klik jadi ibu. Apa susahnya buat Allah? Nggak ada yang susah buat Allah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah maha wa huwa ala, setiap segala sesuatu dia bisa, dia mampu ibu. Maka yang pertama, tawakal itu di awal, bukan di akhir. Yang kedua, tawakal harus disertai ikhtiar. Yang ketiga catatannya, tawakal itu harus dikuatkan, didasarkan yakin, iman. Kalau nggak percaya nggak bisa. Oke, saya kasih contoh lagi biar ibu mudah nih. Ibu kenapa kalau sakit ke dokter? Percaya. Dokter bilang tolong diminum 2 kali 2.
Tolong diminum 3x1. Tolong minum sampai habis. Ibu kerjain? Kenapa? Ibu percaya sama dokter. Kenapa sama dokter percaya sama Allah? Kagak. Allah suruh 1, 4, 4, 3, 2, 4. Apa itu? Sholat. Nggak pernah dikerjain. Kalau kerja juga Allahu Akbar. Loh, rendang udah masak belum tadi ya? Sholatnya nggak khusyuk. Sholatnya jelek. Sujud, sholatnya jelek. Sujud tapi mintanya dunia melulu. Nggak pernah minta husnul khotimah. Nggak pernah minta anak soleh. Nggak pernah minta rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi ternyata Bu, bukan sholatnya yang salah. Sholatnya nggak khusyuk. Makanya saya punya trainingnya, ibu harus ikut. Setengah hari belajar sholat khusyuk. Nangis terus ibu. Ternyata selama ini sholat kita salah. Pantesan aja kenapa Allah bilang innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang sabar. Sesungguhnya sholat itu bisa menolong kita dari mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kenapa orang sholat tapi kok korupsi? Orang sholatnya jelek ibu. Sholatnya asal. Ibu, ada gubernur datang, berani nggak ibu ngomong sama gubernur? Pak, jadi gini Pak ya, waktu saya singkat, saya ngomong to the point ke Pak. Ya, jadi gini Pak, gini, cepat ngomongnya. Kira-kira berani Bu? Tapi kenapa sholat sama Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sama gubernur aja ibu takut, sama Allah. Sholatnya asal-asal. Ya, Masya Allah. Jadi ibu-ibu yang disayang Allah, tawakal itu iman dulu, percaya dulu. Jadi kalau ibu nggak percaya, nggak bisa. Betul-betul harus yakin sama Allah bahwa Allah Al-Aziz, Maha Perkasa, Allah Al-Ghani, Maha Kaya, Allah Ar-Rahman, Maha Penyayang, Pengasih, Maha Penyayang. Allah itu Al-Hayyul Qayyum, dia bisa berdiri sendiri, tidak perlu bantuan siapapun. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dia mampu melakukan apapun. Ibu percaya sama Allah. Makanya ada hadis qudsi. Apa kata Allah? Aku sesuai dengan prasangka hambaku. Kalau prasangka ibu bilang, saya minta masjid di Bintaro. Benar yakin? Sinyalnya nyambung. Jadi ibu. Nih saya minta lagi ya. Ya Allah, pingin banget masjid di Jepang. Benar kejadian. Tadi dipresentasikan? Iya, kita lagi bangun masjid di Jepang. Mahal ibu. Nggak ada yang mustahil buat Allah. Dibangun sekarang Bu. Insya Allah nanti bulan Maret selesai masjidnya. Alhamdulillah masjidnya belum selesai. Tapi yang syahadat sudah 150 orang. Orang Jepang asli. Masya Allah Bu. Udah? Kenapa dikasih masjid di Jepang? Tawakal. Minta lagi Bu. Ya Allah, pingin banget masjid bukan di timur aja ya Allah. Di barat, di utara, di selatan. Bener Bu dikasih. Saya sekarang lagi bangun lagi masjid di selatan, di Melbourne, Australia. Melbourne itu di selatannya bumi, dekat kutub selatan. Ya Allah, terima kasih sudah dibangun di selatan ya Allah, di timur sudah, di utara di baratnya belum ya Allah. Di utara di barat di mana ya Allah ya? Bu, dikasih Bu, di Kanada. Kanada itu letaknya di utara di barat. Ini Amerika lebih tinggi lagi, di atasnya lagi kutub utara. Saya sekarang bangun 3 masjid di 3 benua. Mustahil buat Allah? Gak. Padahal saya Bu, anak ibu rumah tangga kayak ibu, emak saya kayak ibu, sama. Bukan keluarga ulama, bukan keluarga kiai, bukan anak ustadz, enggak, bapak saya pengacara hukum, sama kayak ibu, orang biasa. Emak saya udah meninggal Bu 2 tahun yang lalu. Cuma apa hebatnya Bu? Emak saya tidak pernah tinggal sholat wajib dan tahajud. Kencang. Emak saya tuh Bu. Makanya saya bangga banget sama emak saya. Dan emak saya itu Bu, azan dia udah pakai mukena. Ya kan? Kalau emak-emak yang lain kan beda. Udah azan berulang kali, enggak pakai mukena. Ibu sholat zuhur awal waktu. Wih, keren Ibu awal waktu. Iya, awal waktu asar. Ya Allah. Sholat asarnya awal waktu Ustaz, awal waktu maghrib. Gimana mau barokah? Makanya doa emak saya itu, ya Allah Robbi, anak-anaknya ibu saya cuma 2. Ya Allah, salah satu dari anakku jadikan dia dai, jadikan dia ulama. Yang pertama nggak dia duga. Kenapa? Yang dia siapin yang kedua. Tuh, ibu tuh.
pesantren SMP, SMA pesantren, 6 tahun pesantren, jago bahasa Arab, jago kitab. Anak yang pertama, bandelnya luar biasa. Makanya ibu yang anak-anak bandel itu jangan diremehin. Nanti 10 tahun yang akan datang, 15 tahun yang akan datang, ibu nggak tahu itu ulama besar. Nggak tahu ibu. Saya tuh nggak diprediksi, kenapa? Bandel banget, biru-biru. Kenapa? Nggak pernah sholat, nggak masuk, bandel ibu. Tapi emak tuh, Allah ya harap nangis. Dia sejadah tuh basah, sejadah ibu saya. Ampuni, bu lihat Uje, ibunya masih ada. Tatu, iya, narkoba ibu. Masuk ke kamar, tepar berbusa. Masuk ke kamar, siapa yang jadi ustadz? Uje. Makanya ibu kalau ya Allah ini anak bandel banget, bu, bisa bagi Allah buat dia jadi anak soleh? Bisa, buktinya terjadi. Ustadz Arifin Ilham tanya sama ibunya, bu, jadi yang bandel-bandel itu sebenarnya tuh ada bakat soleh, cuma ibu nggak sabar aja, pengen gaplok rasanya. Iya, ibu tahu. Iya, saya itu nggak diprediksi bu. Kenapa? D3 Unpad, kuliahnya di Bandung bu. Ini anak Unpad, jurusan apa? Agribisnis. S1-nya apa? IPB. Saya tuh anak IPB, Institut Fleksibel banget. Ya, jurusan apa Ustadz? Agribisnis. Loh, jadi bukan ibu, tapi ibu bisa. Ibu tanya dalil, saya sebutin ayatnya. Ibu kasih kitab gundul, saya bisa baca. Ibu tanya hafalan hadis, saya alhamdulillah hafal. Kok bisa? Doa emak. Makanya jangan main-main sama doa ibu. Ibu saya meninggal, saya kehilangan sekali. Ibu saya meninggal di pelukan saya bu. Ya, di rumah sakit. Saya mentalkin sampai kering lidah saya nih bu, membacakan Quran di telinga ibu saya. Yang mandiin saya, yang kafanin saya sama adik, yang jadi imam saya, yang nganterin ke kuburan saya, yang meluk dia terakhir kali dan mencium dia di tanah itu saya. Sayang sama ibu. Jadi anak yang sayang sama ibunya, rezekinya dahsyat ibu. Perhatikan deh, anak-anak yang sayang bakti sama emaknya, rezekinya luar biasa bu, dari mana-mana. Tapi anak-anak yang bermasalah sama ibunya, hancur hidupnya. Jangan main-main sama ibu. Makanya saya tuh pesan ibu saya apa? Kamu nanti jadi orang terkenal, jangan tinggalin pengajian ibu-ibu. Itu pesan ibu saya. Makanya saya diundang ibu-ibu nggak berani nolak. Kenapa? Emak saya pesan begitu. Jangan tinggalin. Mau isinya nenek-nenek semua, datang kamu. Kenapa? Mereka itu ibu dari anak-anak mereka. Kalau ibu-ibunya solihah, maka keluarganya akan beres. Itu pesan ibu saya. Makanya bu, tawakal tuh ngeri banget. Ibu saya bilang apa? Kamu tuh alhamdulillah udah bangun pesantren, udah bangun masjid. Terakhir waktu masjid di Jepang, beliau bolak-balik pingin mama nak nemenin kamu ke Jepang. Cuma ibu saya sakit bu. Ibu saya stroke sebelah kiri, pakai kursi roda, nggak bisa nemenin. Saya bilang udah mama diem aja. Mama diem, pahalanya dari aku ngalir semua buat mama. Tuh bu, anak soleh tuh. Anak soleh itu bu, ibu mah diem aja di kuburan. Transfernya datang terus. Enak nggak bu? Enak nggak bu? Jika wafat anak Adam, putus semua amalnya kecuali 3. Yang pertama, anak soleh yang mendoakannya. Ibu enak nggak? Lagi duduk gitu cek saldo. Masuk. Udah pulang, cek saldo lagi bu. Masuk. Lagi main ke mall, cek saldo lagi, masuk. Itu bu, kiriman pahala tuh. Dari siapa? Anak-anak soleh. Makanya penting banget punya anak soleh. Jadi makanya tawakal itu bu, diajarin sama ibu saya. Kamu gimana mau punya mimpi, kamu mau bersandar sama manusia, wah ketampol banget itu. Makanya mulai dari situ saya tawakal sama Allah. Alhamdulillah masjid jadi. Bu, mau berangkat haji, uang saya ditilep sama sahabat saya. Gimana saya bilang, ya Allah engkau maha kaya, ganti ya Allah dana hajiku ya Rob, hamba yakin engkau maha kaya. Bu, diberangkatkan haji bersama istri, nggak bayar. Ya Allah, ibu saya wafat, belum sempat haji. Nangis saya bu, kenapa? Saya nggak mampu menghajikan ibu saya karena sakit. Kalau pakai reguler 30 tahun antrinya. Kalau pakai furoda mahal ini minta ampun, dan belum tentu berangkat. Mintanya ke siapa? Curhatnya ke siapa? Bergantungnya ke siapa? Bersandarnya sama siapa? Allah. Ya Allah, engkau maha kaya, ibuku wafat belum haji. Ya Allah, panggil lagi hamba untuk berangkat haji. Bu, berangkat haji lagi saya. Kenapa? Saya badalkan ibu saya berangkat haji. Jadi ibu yakin sama Allah.
Tawakal itu buah dari yakin. Jadi kalau ada pohon, ya, buahnya indah manis, itu namanya buah-buah tawakal. Yang paling penting kenapa bisa manis? Apa yang paling menentukan? Akarnya. Akarnya itu apa? Iman. Jadi ibu harus yakin. Bismillah ya Allah, mudah-mudahan air putih ini menyembuhkan sakitku. Bismillah. Nah, apalagi di belakang tuh saya udah bawa air zam-zam. Udah saya doain air zam-zamnya. Ya bismillah, yang sakit-sakit nggak tahu wasilah. Namanya kadang-kadang pertolongan Allah tuh, nggak ada yang tahu. Air zam-zam dari Ustadz Fatih Karim, nggak mungkin dia bohong nih. Ya, saya bawain, didoain. Bismillah ya Allah, yang lagi sakit. Nih juga ada air daun bidara. Nih ada wajah ibu saya nih. Ya, ibu saya bilang apa? Nak, tolong air zam-zam ini, air daun bidara diterusin. Mama udah meninggal. Nanti uangnya umrohkan para penghafal Quran. Ini bu, daun bidara ini paling dibenci bangsa jin. Jadi ibu semprot-semprotin, mau tidur, alhamdulillah dijaga. Ya, dari bangsa jin. Kenapa? Perempuan tuh paling mudah emosi, marah nggak jelas. Ya, kalau suami marah-marah semprot aja bu. Insya Allah jadi tuh ya. Banyak jinnya berarti. Ya, jadi apa pelajarannya? Pelajarannya bu, pulang dari sini jangan lagi ada begitu ibu mau ngarep nih, langsung berhenti. Enggak ngarep. Coba janji ngarepnya sama Allah. Ibu nggak akan kecewa. Saya dulu mau nikah bu, nggak jadi. Kenapa? Karena ternyata calon saya, ya saya udah ngarep sama Allah nih. Udah mau nikah seminggu lagi, udah cetak undangan, gedung udah dibayar, DP catering udah lunas. Udah bayar, seminggu lagi. Ya Allah, hamba berharap kepadamu ya Allah. Apa kata Allah? Bukan dia yang kamu mau, bukan dia. Tahu dari mana? Ternyata bu, baru dibuka sama calon istri saya itu, bukan istri saya sekarang, calon istri. Apa kata dia? Ternyata bapak ibunya menikah di gereja. Kan kalau akad nikah di gereja, pernikahannya nggak sah. Kalau tidak sah, berarti saya menikah siapa walinya? Nggak boleh bapaknya. Harus pakai wali hakim. Bapaknya nggak mau, saya diusir. Saya bilang apa? Nggak apa-apa pak. Kalau memang bapak ngusir saya, mungkin dia bukan jodoh saya. Pulang aja saya bu. Allahu Akbar. Kalau berharap, bergantung sama Allah, Allah tahu yang terbaik. Allah jodohkan saya dengan istri saya sekarang. Masya Allah bu, bahagianya. Jadi luar biasa. Ibu nggak usah kemudian takut. Allah tuh maha sayang sama kita. Dia tahu yang terbaik buat kita. Dia tahu rezeki yang terbaik buat kita. Dia tahu jodoh yang terbaik buat kita. Dia tahu kapan kita bisa punya rumah. Saya bu, baru punya rumah tahun 18 pernikahan. Kenapa? Ya nggak tahu, Allah yang kasih tahu. Memang kamu bisanya di tahun itu. Sudah, jangan maksa. Gimana Allah aja. Saya baru bisa berangkat haji tahun ke-19 pernikahan. Bayangin lamanya menunggu. Padahal Ustadz bisa. Kaget tuh Ustadz nasional yang lain. Ustadz Fatih belum haji? Belum. Ustadz Fatih belum haji? Nggak mungkin. Kata saya, bukan nggak mungkin, ya Allah maunya begitu. Ya, makanya ada yang menikah itu baru usia 29 tahun, ada yang 32 tahun, ada yang 40 tahun baru nikah. Kenapa? Allah al-alim. Dia maha tahu, dia paling tahu tentang kita. Yang terbaik buat kita, dia paling tahu. Kenapa Ustadz saya dikasih sakit, nggak sembuh-sembuh? Dia maha tahu. Dengan sakit itu kamu jadi istighfar, astagfirullah, la ilaha illallah. Ya kan? Ibu kalau sehat lupa istighfar. Makanya dikasih sakit supaya apa? Allahu Akbar sakitnya, Allahu Akbar sakitnya. Dan itu menghapus dosa-dosa semuanya. Masya Allah. Ibu-ibu yang disayang Allah, tawakal itu akan membuat pertolongan Allah turun. Coba buka Quran surah Ali Imran 160. Coba buka. Ya, lihat di Quran ya. Tadi 159. Nah, 160-nya lihat. Iyansurkumullah fala ghalibalakum. Betul di situ, lihat ayatnya. Iyansurkumullah, jika kamu sudah ditolong Allah. Sudah lihat? Iyansurkumullah, jika kamu sudah ditolong Allah, maka tidak akan ada yang bisa menolak dan mengalahkan kamu. Masya Allah bu.
Ibu kalau udah ditolong Allah, orang kaget semua. Ya Allah, berangkat haji, iya, Masya Allah. Ya Allah, punya rumah, iya. Ya Allah, keliling dunia, iya. Dah Allah udah mau. Allah itu Bu, tinggal kun fayakun. Makanya apa? Deketin Allah. Ini caranya nih, sholat duha, ikut kajian, ikut sedekah, bahagiakan yatim piatu, senyum wajahnya kemana-mana, jangan merengut aja kelihatan banyak utang, senyum, happy aja, Allahu Akbar. Gak bisa, jangan manusia Bu, kucing aja dia tolong. Ada jamaah saya tuh sekarang rame, ya dia nyiapin beras Ibu, setiap pagi ditaruh di depan rumah. Ya Allah, burung pipit. Saya bilang, ya Allah Bu, ramenya burung pipit. Oh, tiap pagi nih Bu Ustaz, pada rame datang mereka. Satu butir yang mereka makan, sedekah saya Ustaz. Masya Allah. Benar itu. Mak saya ngajarin begitu. Tiap kucing tuh kasihin makan. Beli makanan kucing, kasih gitu. Bu, kita nggak tahu pertolongan Allah tuh. Ya, maka ibu-ibu yang disayang Allah, apa kata Allah? Iyansurkumullah fala ghalibalakum. Jika Allah sudah menolongmu, tidak akan ada yang bisa menghinakan kamu. Lihat ayat penutupannya, indah banget tuh. Lihat ayat penutupannya. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Tuh kan tawakal lagi tuh ayatnya. Wa 'alallah, dan hanya kepada Allah saja orang mukmin itu bertawakal. Artinya apa? Gak boleh tawakal sama suami, gak boleh tawakal sama kantor. Dulu bangga banget kerja di Telkom, sekarang Telkom mangkrak Ibu, gak ada telepon kabel. Ibu stres, kenapa? Dulu suami kerja mana Bu? Telkom. Dulu Telkom mah Telkom, sekarang Telkomsel ya. Tapi jangan bangga Telkomsel, sebentar lagi udah nggak pakai handphone orang, lebih canggih lagi Ibu. Mobil sekarang udah pada listrik. Ntar lagi jangan kaget Ibu, macet di atas tuh, terbang mobil. Iya, bener. Ya, dulu bangga banget kerja di mana Bapak Bu? Kantor pos Ustadz. Hebat ya kantor pos zaman itu. Zaman sekarang mana ada orang pakai pos Ibu. Makanya pada tutup kantor pos. Ingat kalau lebaran dulu ngirim apa? Kartu lebaran. Sekarang Bu pakai video call. Mama, tahun ini teteh nggak balik ya. Mama mah kerudung baru ya. Ya Allah, bisa lihat. Ma punten ya, ya Allah. Ma kok itu ada jerawat? Mama ABG lagi ya. Bu, bisa video call sekarang. Ngapain pakai surat? Makanya mati sekarang kantor pos. Dulu Ibu ingat banget. Bangga banget tuh. Ibu suami kerja di mana? Nokia. Sekarang mana Nokia Ibu? Mati, Nokia mah nggak ada. Dulu bangga banget. Apa bisnis suaminya? Cuci cetak film. Betul? Cekrek, dicuci. Hasilnya kebakaran, hitam semua. Sekarang mah nggak ada Bu, Fuji film nggak ada. Apa artinya Bu? Bergantunglah kepada Allah yang tidak mati, tidak tidur, tidak pernah lelap, tidak pernah lalai. Bergantunglah kepada Allah. Itulah tawakal. Tawakal. Ya, enak Bu tawakal sama Allah. Kalau Allah kasih berarti itu yang terbaik. Nggak Allah kasih berarti bukan dia yang terbaik. Ya, lapang hati itu, happy. Akhirnya apa? Sehat. Sehat fisik itu Bu berawal dari sehat pikiran. Pikirannya sehat, happy aja. Ya Bu ya. Mau tawakal? Nah, siap pulang dari sini langsung diamalkan. Yang pertama, sering-seringlah kemudian memintanya hanya kepada Allah. Stop cerai sama manusia. Nggak mau minta, nggak mau ngarep. Nggak, saya nggak. Kenapa? Sakit. Bu, minta Bu. Itu kan adik kan? Iya. Yang baru jadi menteri, iya. Adik kan? Iya. Minta atuh. Ya. Itu dia punya rezeki sendiri. Kalau dia ngasih, itu namanya rezeki saya. Kalau saya minta ngarep, enggak, Ustaz. Saya udah kapok minta sama manusia. Pasti ada buntutnya. Kalau udah ngasih Bu. Ibu minta sekali ke saya kasih. Minta 2 kali, saya kasih. Minta 3 kali, mulai saya mikir, ngerjain nih si ibu nih. Tiap kali ada taklim dia datang minta sama saya. Minta 4 kali, mulai saya menghindar.
Minta 5 kali, lari, begitu ngeliat ibu lari. Itulah manusia, Bu. Tapi ibu minta sama Allah, selalu Allah mendengar doa-doa. Ya. Ya. Oke, yang ini aku kasih sekarang, yang itu enggak. Yang ini bulan depan, yang ini nanti di akhirat. Dikasih ibu. Jadi bismillah, pulang dari sini tawakal kepada Allah, jangan pernah tawakal kepada manusia. Jadi bagaimana kuncinya? Yang pertama, sering-sering, Bu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Artinya apa? Tuh kan nggak tahu arti lagi. Ayo, artinya apa? La ilaha illa anta. Apa artinya? Tidak ada Tuhan kecuali Engkau, ya Allah. Ih, bacanya sambil yakin, Bu, jangan hafal cangkem, makanya nggak bekas dia. Kesalahan pengajian ibu-ibu itu begitu, ustadznya nggak pernah ngajarin arti, makanya nggak jelek. Yasin wal Qur'an lagi, nggak bebekas. Makanya tuh nggak ada efek. Kenapa? Nggak ngerti artinya. La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan selain Engkau, ya Allah. Aku nggak mau nuhankan suamiku. Aku nggak mau nuhankan anakku. Aku nggak mau nuhankan jabatanku. Engkau Tuhanku. La ilaha illa anta subhanaka. Apa artinya? Engkau suci, ya Allah. Yang kotor itu aku. Yang sering pikirannya kotor itu aku. Yang sering buruk sangka itu aku. Yang jahat itu aku. Yang dengki itu aku. Yang iri itu aku. Engkau suci, ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Aku tuh zalim, ya Allah. Aku tahu sholat tapi aku suka akhir-akhirin. Aku tahu nggak boleh makan riba tapi aku pinjol. Aku tahu nggak boleh melotot sama suami tapi suami aku pelototin. Aku tahu bahwa aku ini istri harus jaga kehormatan tapi aku sering jalan dengan laki-laki yang bukan mahramku. Aku zalim, ya Allah. Bu, lihat, ini doa siapa? Nabi Yunus. Di dalam perut ikan, Nabi Yunus minta keluar atau minta ampun? Minta keluar atau minta ampun? Berapa lama Nabi Yunus dalam perut ikannya? Dalam sebuah riwayat dikatakan 2 pekan, Ibu. Bayangin, Ibu dalam perut ikan paus 2 minggu, gimana itu? Baunya, makannya, tidurnya, dalam perut ikan. Keluar, kok bisa keluar? Karena menyesali dosa-dosa. Ternyata yang buat susah itu dosa. Makanya orang banyak dosa hidupnya susah. Oh enggak Ustaz, saya nggak punya dosa. Nggak punya dosa gimana? Sama suami pelit, sama istri pelit, apa nggak dosa? Nggak punya dosa gimana? Ya, giliran jajan aja gede, giliran sama istri kedekut, itu pelit. Tahu kedekut? Itu bahasa Malaysia. Kedekut, pelit. Gimana nggak dosa, Ibu? Ya ternyata ada main di luar duitnya. Itu dosa. Ibu sadar nggak sih? Kita ini banyak dosa. Dosa-dosa itu yang buat kita susah. Makanya berarti sebenarnya Nabi Yunus itu minta keluar atau minta ampun? Tahu dari mana? Doanya. Kan doanya, ya Allah. Emang Nabi Yunus bilang gini, ya Allah keluarkan aku dari perut ikan paus. Kagak. Apa doanya? Engkau Tuhanku, Engkau Maha Suci. Puji dulu. Ibu kalau mau ngasih saya, mau minta sama saya, puji dulu. Ustaz Fatih makin awet muda aja. Tuh mulai saya terbang tuh. Ih jarang loh Ustaz kayak Ustaz nih. Masya Allah. Ustaz, ya Allah gimana kabar santri Ustaz? Saya dengar kabar Ustaz Fatih sekarang bangun masjid. Yo terbang lagi tuh. Ustaz, ya Allah apa rahasianya Ustaz supaya perut nggak buncit? Mulai tuh, naik tuh, baru ujung-ujungnya Pak, Ustaz boleh pinjem. Dikasih nggak? Dikasih, kenapa? Ibu pinter ngambil hati. Iya, ini mau minta sama orang buat masalah, buat kasus, yang nggak dibantu. Ya, ibu kalau minta gimana? Tolong saya Pak, saya ini nggak punya apa-apa, suami saya baru wafat. Betul? Itu kayak gitu ngomong sama manusia aja udah gitu ya.
tolong saya Pak, saya yakin Bapak orang baik, Bapak pasti bantu saya. Bapak, saya tahu dari warga di sini banyak yang Bapak bantu, maka saya mohon maaf banget mengganggu Bapak. Izinkan saya main ke rumah Bapak. Merendah atau meninggi? Bapak ini kaya, saya nggak punya apa-apa Pak, tolong saya Pak. Dibantu nggak? Dibantu. Kenapa? Orang tuh iba. Nah, sama Allah apalagi, ya Allah Engkau maha kaya. Matahari, bumi, bulan Engkau ciptakan. Apalagi hanya mengubah hati suamiku, ya Allah Engkau mampu ya Allah. Nangis Bu. Pulang-pulang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Mama, ayo kita umroh. Hah? Berubah? Iya. Bu, itu yang saya cerita tadi itu suaminya jarang ke masjid. Istrinya rajin taklim, suaminya jarang ke masjid, jarang sholat ke masjid. Tapi istrinya doa terus, tawakal terus, doa terus. Masya Allah, bukan hanya ke masjid, malah bangunkan masjid. Itu, ya. Jadi bagaimana tawakal? Aktivitas hariannya, pertama sering-sering zikir tawakal. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Banyak-banyakin aja Bu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah. Tapi sambil ngerti artinya. Jadi jelek, jangan apal cangkem. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah, cukuplah engkau. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah engkau sebagai tempatku meminta dan bersandar. Ni'mal maula, ya, tempat nikmat dan tempat pertolongan engkau raja. Wa ni'man nasir, dan engkaulah yang bisa menolong. Hasbunallah, la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Banyakin Bu, banyakin. Jangan kaget Ibu tiba-tiba ditolong dengan jalan yang tanpa Ibu sempat duga-duga, nggak disangka. Ketemu teman lama, apa kabar lu? Kamu masih ingat aku? Aku si Tanti, teman SMA-mu. Ya Allah Tanti, apa kabar? Ya Allah, udah jadi istri sultan sekarang. Rumahmu di mana sekarang? Tuh Bu, pertolongan Allah tuh. Aku di sini, di Pamulang. Oh, itu yang paling panas itu. Pamulang, Ciputat terkenal ya, kota paling panas. Oh, pindah tuh. Kemana? Kontrakan aku aja habis, makanya pindah. Kemana? Itu, di puncak aku punya tanah, villa gede banget nggak dipakai. Tuh, ini kejadian nyata Ibu. Gara-gara apa? Mengamalkan zikir tadi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Lagi di jalan di mobil, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Terus saja, Masya Allah, bersandar hati sama Allah. Jangan kaget, Allah kirimkan pertolongan buat kita semuanya. Saya doakan ibu-ibu yang ada di sini semuanya yang masih punya hutang, Allah lunaskan hutangnya sebelum wafatnya. Amin. Sebelum wafat lunas hutangnya. Yang sedang sakit di sini saya doakan sembuh, sehat sempurna. Pulang dari sini bisa jalan yang sakitnya kakinya. Pulang dari sini yang sedih hatinya Allah hibur hatinya. Bismillah ya Bu ya. Bismillah, maka dahsyatnya tawakal. Silahkan nanti pulang tinggal diamalkan. Bergantung pada Allah, tidak pernah bergantung pada manusia, dan tidak pernah bergantung pada siapapun. Allah maha segala-gala. Ibu-ibu yang disayang Allah, waktu saya tidak bisa lama, paling lambat saya jam 11 sudah harus pergi. Saya buka sesi tanya jawab karena saya harus ngisi lagi kajian zuhur di Jakarta Pusat. Lumayan jauh dari sini ya. Mangga, silahkan kalau ada pertanyaan saya kembalikan kepada moderator. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Dipersilakan kepada hadirin yang ingin bertanya. 3 pertanyaan saja ya. Dicukupkan hanya 3. Ya Bu Lili, ya boleh Bu Lili ya. Ada lagi pertanyaan Bu Lili? Saya ke belakang atau gimana? Ya, buku-buku yang kedua, yang ketiga. Oh maaf saya menjelaskan kalau namanya ya Bu ya, boleh. Berarti pertama buku-buku, kedua pertama Bu Lili, kedua buku-buku, ketiga Ibu Dia. Udah kenal ya nama-namanya ya, berarti udah
Rutin ya, insyaallah. Waalaikumsalam. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin, amin insyaallah. Amin, amin, amin. 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 Ya. Drop. Ya. Ya. Ya, insyaallah. Insyaallah, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab satu persatu ya. Ibu Lili ya. Ibu tanya, bagus pertanyaannya. Ustadz, kita nih manusia nih kadang-kadang imannya lagi pengajian gini nih. Ini lagi naik nih imannya nih. Yakin banget sama Allah. Pokoknya bawaannya pingin zikir aja. Begitu pulang dari sini ke mall, hilang lagi tuh. Udah mulai lupa sama Allah. Ingatnya sama belanjaannya. Ya. Diuji sakit. Wah, udah Ustadz drop lagi tuh. Ya, tapi nanti naik lagi keimanannya. Ini bagaimana Ustadz supaya itu tuh nggak naik, nggak turun? Nggak mungkin. Kenapa? Karena kita manusia. Malaikat gimana Bu imannya Bu? Naik terus. Para nabi bagaimana imannya Bu? Naik terus. Kita manusia biasa, naik turun, naik turun. Cuma nih penting Bu, kalau dia naik turunnya tuh dikit, setu bagus, naik lagi, turun lagi dikit, lagi drop, males, naik lagi. Tapi kalau ditarik garis lurus sebenarnya naik dia, cuma ada turun-turunnya dikit. Ya namanya manusia. Gimana caranya? Satu, ibu-ibu mau nggak saya kasih resepnya? Banyak-banyak ingat mati. Orang ingat mati Bu, nggak mau nunda sholat. Jangan-jangan sholat terakhir, Allahu Akbar, langsung Bu, Allahu Akbar. Ada sedekah, jangan-jangan sedekah terakhir. Suami peluk suaminya, cium suaminya, jangan-jangan pelukanku yang terakhir suamiku. Ada anak dicium anaknya, mama sayang banget sama kamu nak. Dalam hati apa? Jangan-jangan pelukanku yang terakhir. Ada pengajian di komplek, ada pengajian di masjid, datang jangan-jangan ini pengajian terakhir. Bangun malam cuma ngambil minum doang, langsung ngambil wudhu. Kenapa? Jangan-jangan tahajudku yang terakhir. Jadi orang yang ingat mati imannya naik terus. Gimana caranya? Ibu di rumah simpen kain kafan. Ibu-ibu 3 meter. Simpen, taruh di dekat baju. Tadi saya mau berangkat, saya lihat kain kafan saya cium dulu kain kafan. Saya taruh lagi. Wangi melati, Bu. Ada kapasnya, ada tikernya, udah saya siapin. Supaya apa? Supaya saya berangkat, rumah saya di Bogor, sekesini. Kenapa? Jangan-jangan pengajian saya terakhir. Tuh, semangat lagi kan? Nah, jadi ibu di rumah tolong beli kain kafan. Janji? Janji? Nggak janji. Bu, saya kasih tahu nih supaya ibu imannya naik terus. Kain kafannya beli 3 meter. Di pasar aja beli 17.000 semeter, murah ibu. Kainnya tuh keras, nggak enak. Sudah? Ibu beli 3 meter 3 lapis. Ya, dengerin nih, dengerin. 3 meter 3 lapis. Taruh parfumnya, parfum melati. Ambil kapasnya, ambil tikernya, ibu kunci pintu kamar, hidupin Quran surat Yasin, taruh di handphonenya surat Yasin, hidupin. Ibu maaf, sendiri di kamar, nggak boleh ada siapa-siapa. Matikan lampunya, gelap, nggak boleh ada cahaya. Ambil kain kafannya, balut semua tubuhnya, sedang kemudian ditutup sampai pakai kapas. Sudah? Sudah? Ambil handphone, selfie. Serius. Serius.
Kok nggak berani? Kita bakal mati nggak? Pakai kain kafan nggak? Iya. Udah. Ibu, nih, saya udah praktekin, saya udah punya di foto, cekrek. Sudah, ibu nangis, ibu. Kirim foto itu kepada anak, kepada istri, kepada suami, kepada ke teman-teman. Bu, apa kata mereka? Allahu Akbar. Kamu ngapain? Beginilah wajahku nanti kalau wafat. Ya, insya Allah bu, nggak mau nunda-nunda baca Quran, nggak mau nunda-nunda sedekah, naik terus. Apalagi yang pertama ingat mati, yang kedua rajin ikut majelis ilmu. Ya, majelis ilmu ini charger. Nih handphone udah drop, diapain? Cas. Casnya apa? Majelis ilmu. Ih, ada kajian Ustadz Anu, kejer. Ada besok kajian Ustadz Anu, kejer. Untuk apa? Lagi turun tuh, naik lagi. Ih, Ustadz ini materinya pas banget dengan aku. Soalnya aku lagi drop banget keimanannya, lagi sedih banget, baru ditinggalkan anak wafat. Bu, kalau suami meninggal apa namanya? Kalau ayah meninggal apa namanya? Anaknya jadi yatim. Kalau ibunya meninggal, piatu. Kalau suaminya wafat, janda. Kalau istrinya wafat, duda. Kalau anaknya wafat, nggak ada kan? Kenapa nggak ada? Saking sedihnya ibu. Ibu meninggal suami, sedih sih, tapi apa? Nanti juga cari lagi, gitu. Iya, istri wafat setahun sedih kehilangan, 2 tahun kehilangan, bahkan nggak sampai setahun, udah cari lagi. Anak wafat sok. Maaf, izin, yang udah wafat anaknya, yang udah punya anak dan anaknya wafat, bu, punten, ada di sini. Tuh jarang kan? Ada anaknya wafat? Ih, nggak ada segini banyak. Ada bu, tuh ada. Bu, gimana rasanya? Itu kehilangannya bu. Iya, kehilangan anak itu nggak ada nama. Kenapa nggak ada nama? Saking beratnya dukanya. Ibu wafat, ibu jadi piatu. Ayah wafat, ibu yatim. Suami wafat, ibu jadi janda. Istri wafat, bapak jadi duda. Anak wafat tuh gimana? Sedihnya bu. Makanya saya pernah itu datang ke, ada saudara saya, sayang banget, anak pertama, ganteng, laki-laki, anak pertama, baru mau nikah minggu depan, meninggal bu, ya, gagal ginjal, jadi cuci darah. Anaknya ganteng, meninggal di usia muda. Itu bu, 2 bulan nggak selera makan, nggak minum, nggak keluar rumah. Ya Allah, sudi, matanya bengkak terus. Kalau ngelihat baju ingat anaknya. Ibu sama anak, bayangin. Lah kan dalam darah daging anak itu kan ada darah daging kita. Ibu apalagi orang saya melahirin, Ustadz. Saya yang nyusuin, saya yang ngasih makan. Gimana nggak sayang? Kita kucing meninggal aja ibu dukanya udah berhari-hari. Betul? Nah, jadi gimana bu kalau lagi drop? Rajin majelis ilmu. Saran saya, jangan tinggal majelis ilmu. Kenapa? Majelis ilmu ini ngecas iman kita supaya naik lagi. Turun lagi, ikut lagi. Turun lagi, ikut. Tapi Ustadz kalau lagi malam kan nggak ada majelis ilmu, kan ada YouTube, nonton tausiah Ustadz Adi Hidayat tentang kematian. Keluar bu semua, seret. Ada Ustadz Adi Hidayat, ada Ustadz Abdul Somad, ada Ustadz Fatih Karim. Tinggal dengerin aja. Yang penting ibu punya kuota, betul nggak? Iya, kalau nggak ada kuota mah pakai wifi, udah nonton tuh. Gitu. Ibu nambah iman ibu. Sudah, yang pertama apa? Supaya naik imannya? Ingat mati. Yang kedua, majelis ilmu. Yang ketiga, berteman dengan orang soleh. Orang soleh akan ngajak ibu jadi solihah. Nih, manggilnya nih. Kenapa? Nini. Karena sama-sama udah nini. Nih, ya. Sini. Yuk kita main yuk ke pesantren tunanetranya Ustadz Fatih Karim. Di mana? Di Bandung. Kan kamu punya rumah, punya tanah luas tuh ya. Udah jual aja, wakafin aja. Kemana? Itu pesantrennya tunanetra semuanya. Ibu berteman dengan orang soleh, mainnya ke pesantren, mainnya ke tempat penghafal Quran, mainnya ke Mekah. Yuk umroh yuk bareng sama saya. Nih, berangkat akhir
Oktober. Bismillah, masih ada waktu. Saya doakan di sini semuanya bisa berangkat sekeluarga. Amin. Jangan bilang nggak mungkin. Nggak boleh, nanti beneran nggak mungkin. Bismillah. DP langsung, Bu. Nanti jangan kaget. Sisanya Allah yang ngelunasin. Dengan caranya. Saya yang bimbing full. 12 hari, 2 Jumat. Jumat di Mekah, Jumat di Madinah. Full saya yang bimbing. Saya nemenin ibu langsung doa di depan multazam. Jangan kaget. Pulang umroh, diijabah doa-doanya. Masya Allah. Ya, nanti yang mau, bilang sama suami cerita-cerita, ambil brosurnya dulu, Bu. Ambil brosur, caranya gimana? Langsung DP aja dulu. Tiba-tiba ditelepon sama anak, "Ma, aku dapat bonus dari kantor. Mama kemarin mau umroh ya, aku lunasin." Tuh kan, sering Bu kejadian begitu. Alhamdulillah, tanahnya mama yang diwaris kemarin laku, nggak ditawar sama orangnya, dibagi, berangkat umroh. Caranya Allah tuh ada aja, Bu. Ya, caranya Allah ada aja. Nanti silahkan ya daftar. Dan ini saya bersama Ustadz Kyoichiro Sugimoto. Beliau ini ulama Jepang yang mengislamkan ribuan orang-orang Jepang asli untuk masuk Islam. Ya, jadi nanti berangkatnya banyak orang-orang Jepang juga yang dia masuk Islam dan berangkat umroh bersama. Silahkan nanti berangkat ke sana. Ya, jadi berteman dengan orang soleh. Ya, yang keempat, yang pertama apa tadi? Banyak-banyak ingat mati. Yang kedua, majelis ilmu. Yang ketiga, berteman dengan orang-orang soleh. Yang keempat, Ibu Laila ya, Ibu Lili. Bu, banyak-banyak doa. Doanya pendek aja. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala ta'atik lidinik. Dah gitu doang. Ya muqallibal qulub, wahai Allah yang maha membolak-balik hatiku. Sebentar mau sholat, sebentar kagak, sebentar mau sedekah, sebentar enggak. Kita kan berubah-ubah, Bu. Kemarin udah ngomong sama saya tuh, "Ustadz, lagi bangun masjid ya?" "Iya." "Doakan Ustadz, nanti kalau rumah saya di Pamulang laku, setengahnya saya wakafin." Berubah. Rumahnya laku. Ketemu sama saya di taklim. "Bu, apa kabar?" "Sehat Ustadz." Dalam hati saya, kemarin kayaknya diposting deh, rumahnya laku. "Ibu gimana, ada rencana wakaf?" "Iya Ustadz, ternyata aku tuh baru ingat ada utang yang belum dibayar." Nggak jadi Ibu wakafnya. Kenapa? Hati kita berbolak-balik. Bantu nggak ya? Kasihan sih. Bantu nggak? Bantu nggak? Bantu nggak? Bantu nggak? Bantu nggak? Enggak tuh. Karena hati berubah-ubah. Makanya doanya diajarkan sama Nabi. Ya muqallibal qulub, wahai Allah yang membolak-balik hatiku, tetapkan hatiku dalam kebaikan. Ya, jelas ya? Tetapkan hatiku dalam kebaikan. Itu doa, Bu. Jadi yang pertama, ingat mati. Yang kedua, rajin majelis ilmu. Yang ketiga, temannya orang soleh, salihah. Bu, adem teman sama tukang parfum, Ibu dapat parfum. Berteman dengan tukang asin, bau ikan asin. Berteman sama tukang sumur, nyemplung ke dalam. Kenapa? Karena temannya tukang sumur. Makanya tergantung teman Ibu. Ya, makanya hati-hati pilih teman. Temannya pilih yang soleh. Yang keempat, yang terakhir, doa. Ya, bismillah. Itu resep dari saya buat ibu-ibu semuanya atas pertanyaan Bunda. Mangga, pertanyaan kedua, silahkan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Doa itu akan menembus langit. Iya. Artinya akan selalu dikabul walaupun itu lama ataupun sebentar. Iya, iya. Tergantung apakah. Iya. Karena ada yang sudah berdoa di Mekah dan sebagainya, sudah ibadah, sudah ikhtiar istilahnya, tapi belum dikabul. Iya. Ada juga yang ingin mempunyai putra mungkin ketika udah lama menikah belum juga dikabul. Ada juga seorang ibu yang punya anak belum nikah, ketika doa ibu menembus langit, doa ibu akan selalu didengar. Itu seperti apa? Kenapa dokter Mohu? Yus. Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan beliau dilengkapi dengan kalimat yang saya setuju. Bukan, beliau tidak bilang bukan tidak dikabul, tapi belum dikabul. Bagus, itu berarti ibu positif. Ya, ibu, doa itu dikabul dengan 3 cara. Ingat ya, boleh dicatat, boleh diingat. Doa itu dikabulkan sesuai dengan 3 cara, hanya 3. Para ulama mengatakan yang pertama, doa dikabulkan sesuai dengan yang ibu minta. Pernah ngerasain? Sering saya. Iya, ya Allah minta anak pertama laki-laki, ya Allah, benar dikasih. Ya Allah anak kedua laki-laki, ya Allah, benar dikasih. Ya, nah jadi yang kita minta itu yang dikasih. Contoh apa lagi? Ya Allah pingin banget tadi ya pesantren di Bintaro, benar dikasih. Ya Allah pingin banget masjid di Jepang, benar dikasih. Ya Allah pingin umroh setahun 2 kali minimal, benar dikasih. Jadi ada doa, yang doa itu dikasih sesuai yang kita mau. Yang kedua, ada doa yang dikabulkan justru yang lebih baik. Ya Allah nikahkan aku dengan dia, nggak dikasih, malah nikahnya sama yang lain, itu lebih baik. Ya Allah minta kaya, nggak dikasih, tapi ibu sehat. Kayanya belum, tapi sehat. Karena banyak orang kaya stroke. Stroke-nya sampai 3 kali lagi. Nggak bisa, Bu. Coba cek saldo. Wah, 20 miliar. Tapi ibu kanker, maaf, kanker rahim. Mau? Wih, ya Allah. Berarti apa? Yang kedua, kita minta dikasih yang lebih baik. Caranya gimana Allah biasa? Diganti, Bu. Memang, contoh ya, contoh. Pas datang ke rumah, ya Allah sederhananya rumahnya. Ustaz, memang rumahnya sederhana Ustaz. Anaknya 5 hafiz Quran semua. Allah. Iya. Masya Allah. Saya datang ada di Depok. Bapaknya aktivis, ibunya aktivis dakwah. Anaknya 11. 11-11-nya hafiz Quran semua. Rumahnya biasa aja. Oh, gedean rumah ibu. Biasa banget, sederhana, nggak kaya, sederhana aja gitu. Tapi anak-anaknya, ya Allah, soleh-solehnya. Itu kalau berfoto tuh, wajahnya tuh, wah cahaya banget ibu. Kelihatan wajah-wajah Quran tuh. Tapi nggak kaya. Ya Bu, pilih mana? Dikasih kaya, tapi anaknya hamil luar nikah. Oh. Ya. Ani-ani, no. Simpanan, yes. Allahu Akbar. Ibu, buat apa hidup itu kalau aibnya dibuka, Ibu? Ya Allah, malunya. Aduh, Ibu, itu namanya nggak berkah hidup tuh kayak gitu. Serem, Ibu. Serem. Ya, begitu ngupload dimaki-maki sama netizen. Hidupnya nggak berkah tuh begitu. Ngelihat mukanya aja orang udah, diludahin. Orang nggak suka, Ibu. Pembohong, pembual, penipu. Bu, hidup gak berkah tuh begitu. Tapi kalau ada orang diposting, langsung doa semua. Ya Allah, ini pemimpin gua nih ganteng banget, soleh banget. Bayangin Ibu. Jadi hidup orang gak berkah tuh gitu. Disumpahin orang, mobilnya dibakar orang, dikejar orang, dimaki-maki. Kemarin lihat demo Bu, seremnya. Dilempar, maaf ya Bu, sambil ngelemparnya bukan ngelempar begitu. Anjir. Bahasanya Bu. Bajingan. Terlaknat. Itu Bu, doa-doa orang. Jangan. Enak kayak saya mah nggak punya pengawal. Jalan keluntang, nggak ada. Ketemu Ustaz Fatih ya. Ya Allah Ustaz, sehat-sehat ya tuh didoain orang tuh Bu. Ustaz sehat terus ya Ustaz, ilmu Ustaz bermanfaat. Nangis saya, ya Allah makasih Bu, didoakan sehat. Jadi hidupnya apa? Diganti Allah dengan yang lebih baik. Jadi doa yang kedua pasti diijabah dengan cara diganti dengan yang lebih baik. Jelas? Yang ketiga, pasti diijabah. Tapi nggak dikasih di sini, dikasihnya di sono. Apa kata ibu? Ya orang butuhnya di sini. Kita mah gitu sih. Padahal yang lama itu di sini apa di sana? Yang selamanya di sini apa di sana? Di sini mah ibu dulu. Waduh, coba lihat foto ibu 30-20 tahun yang lalu. Kencengnya kulit, ya Allah. Itu kalau lalat nempel jatuh. Sekarang
Bu, nggak lama, dunia mah nggak lama. Saya ketemu Bu, artis-artis foto model tahun 90-an. Kemarin ketemu, ya Allah, si X saya nggak usah sebutin. Assalamualaikum Ustaz, masih ingat saya ini? Oh iya, artis terkenal Ibu. Ya Allah, tangannya kayak tengkorak, kerupuk kayak apa Bu, keriput gitu. Ya Allah, dalam hati saya, ya Allah, padahal dulu di zamannya sering pakai baju seksi, sering pakai baju renang. Ya Allah, itu badannya bagusnya. Zaman itu, zaman sekarang masih ingat Ustaz, saya artis itu. Artinya apa Bu? Tidak ada yang dulu direktur Bu, dulu suami saya jenderal Ustaz, suami saya Kapolri, masanya Pak Presiden Anu, sekarang mantan Kapolri. Nggak ada yang abadi Bu, dikasih sama Allah di sana, abadi. Jadi sebenarnya doa itu nggak ada yang nggak diijabah. Ud'uni astajib lakum, minta aku kasih. Cuma kasihnya 3, bisa sesuai dengan yang diminta. Ibu minta apa? Ya Allah, pingin cucu pertama perempuan, dikasih. Pingin anakku kalau bisa nikah nanti dengan para penghafal Quran, dikasih. Gitu. Jadi apa yang kita minta dikasih. Bisa yang kedua, dialihkan. Mintanya kaya, dikasihnya sehat. Mintanya rumah, dikasihnya anak yang soleh. Gitu. Mintanya ini, Allah tahu Bu, kenapa? Manusia nih Bu, kalau dikasih semuanya kurang ajar. Iya, dia dikasih 1 aja udah nggak ingat sholat, apalagi dikasih banyak, kurang ajar. Dan itu ada ayatnya. Allah kalau ngasih semua sama manusia, manusia ini kurang ajar. Orang nggak dikasih, Bu, maaf ya, maaf. Sini saya cerita nih, Indonesia kurang apa sih? Kurang ajar. Indonesia kurang apa? Emas ada, 5 besar dunia penghasil emas. Nih Indonesia. Hutan terluas di dunia. Nikel terbaik dunia. Laut, ikannya Bu, super kaya. Apa yang Ibu mau minta Indonesia? Apa? Semua ada. Tapi kenapa rakyatnya miskin? Karena Allah murka. Indonesia nggak mau taat sama Allah, makanya Allah siksa kita dengan perbuatan kita sendiri. Ada ayatnya, Al-A'raf 96. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakah minas sama'i wal ard walakin kadzabu faqatnahum bima kanu yaksibun. Jika sebuah negeri itu beriman dan bertakwa, maka aku akan limpahkan mereka berkah dari langit dan dari buminya. Akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami Al-Quran, maka kami siksa mereka karena perbuatan mereka sendiri. Iya, jadi nggak mau pakai Quran, hidupnya nggak pakai Quran ya sengsara, penganggurannya banyak, DPR-nya serakah, iya kan? Kenapa? Karena hidupnya nggak pakai Quran. 50 juta kurang, rumahku di Bintaro macet, innalillahi. Budget beras 12 juta kurang. Ibu 12 juta beli beras berapa ribu ton itu? Berapa puluh tahun Ibu makan beras? Bu, makan segimana sih? Segini. Udah. Ya Allah, orang tuh nggak ada syukurnya. Ya Bu ya. Jadi pertanyaan Ibu bagus. Bagaimana Bu Ustadz korelasinya? Saya seorang ibu. Kenapa ya kok belum? Sebenarnya ada yang belum Bu. Tapi dialihkan. Contoh. Ibu saya, maaf, saya cerita sedikit, tadi sudah disampaikan, saya ini anak broken home. Mamah saya sama bapak tuh pisah. Saya SD kelas 6. Mamah saya jadi TKI. Makanya saya nggak mau menghina pembantu. Ibu saya pembantu rumah tangga. 10 tahun di Malaysia, 15 tahun di Malaysia jadi pengusaha. Ibu saya pisah sama bapak, saya SD kelas 6. Disuruh pilih siapa, bapak atau mama. Sedih Bu, anak broken home. Saya pilih bapak, ibu saya bilang, ya udah, jangan ikut mama. Saya pilih mama, apa kata bapak? Jangan akui aku bapakmu. Sedih Ibu. Pisah. Bapak saya menikah lagi, ibu saya jadi pembantu rumah tangga di Malaysia. Saya gimana? Masa kecil saya gimana Bu? Masa kecil saya dibesarkan oleh keluarga, saudara. Tinggal bersama keluarga SMP, SMA. Kuliah, saya berangkat sendiri ke Bandung. Lanjut lagi ke IPB, tidak pernah dibesarkan dengan pelukan orang tua. Tapi Ibu tahu, walaupun ibu saya jauh di Malaysia, zaman itu belum ada WA Ibu. Zaman itu belum ada transfer, kirim duit pakai pos. Dikirim surat, di dalamnya ada
kertas karbon. Di dalam kertas karbonnya ada ringgit Malaysia. Emak saya tuh kalau kirim duit tuh, di dalam kertas, Bu. Jadi kalau kirim surat, senang saya. Pasti ada duitnya. Ibu saya pembantu. Ibu saya tulis surat, tulisannya cantik banget, Bu, kayak R.A. Kartini. Lagi ngapain, Nak? Mama rindu sama kamu. Kamu baik-baik ya. Meskipun Mama tidak bersamamu, setiap saat, setiap doa Mama selalu buatmu, Nak. Kamu anak Mama paling besar. Wah, nggak kuat, Bu, saya kalau udah ingat-ingat. Mama lagi nyuci piring, nanti Mama lanjutkan lagi ya. Belum ada telepon, Ibu. Maksudnya belum ada WA, nggak bisa video call. Pakainya apa dulu? Wartel, masih ingat? Iya. Masuk ke kamar kan? Ma, rindu. Sabar ya, Nak. Rindu. Sabar ya, Nak. Tutup, bunyi langsung. Tritit, tritit. Masih ingat? Iya. Suruh bayar. Masih ingat dulu. Yang antri udah rame. Rindu. Zaman dulu, Ibu. Ya Allah, Robi, sesek, Bu. Tapi doa ibu saya, Allah, jadikan anakku ini dai, ulama. Jadi nggak? Alhamdulillah jadi. Kapan jadinya? Waktu kuliah. Kapan jadinya? Waktu SD. Iya, artinya apa? Butuh waktu yang panjang. Begitu ibu saya pakai kursi roda, dia datang ke Bintaro, nangis dia. Ya Allah, Nak, mimpi apa Mama pesantrennya kok besar banget? Kan dulu Mama mintanya pesantrennya kecil aja. Dalam hati saya memang manusia nggak ada syukurnya. Dulu minta pesantren, sekarang dibangunin pesantren gede nggak ada syukurnya. Ya begitulah manusia, selalu lupa bersyukur. Ya Bu, nggak bisa. Jadi tangan kiri ibu saya tuh gini. Jadi kalau mukul doa tangan kanan gini. Kalau WA pakai voice. Assalamualaikum, Nak. Mama obatnya habis. Belikin obat ya, nanti pulang. Kalau ada empek-empek beliin ya. Emak saya tuh, kangen Bu, yang udah emaknya wafat. Cung. Banyaknya. Rindu sama ibu. Robbi. Gimana kalau kangen, Bu? Doa, apalagi, Bu? Datang ke makamnya, lihat fotonya, lihat adik-adiknya, mungkin kakak-kakaknya yang mirip wajahnya. Ya Allah, mirip banget ya. Yang masih punya ibu, Cung, yang masih punya. Alhamdulillah, Bu, sayangin, Bu. Sayangin bener. Nanti Ibu kalau nggak ada, Ibu tahu rasa sakitnya kehilangan ibu. Jadi Bu, ibu adalah ibu wanita solihah, saya tahu. Gimana caranya, Bu? Teruslah doa. Ya, Ibu nggak tahu kan? Dari anak nggak dapat, Ustaz. Nanti dari cucu. Ibu mah udah. Ternyata apa? Cucunya ibu imam Masjidil Haram. Nek, sini. Kemana? Sini. Deket. Nenek mau haji tiap tahun. Ya Allah. Serius. Cucu dari mana? Cucu dari anak pertama tuh. Ibu nggak tahu. Sama dari ibu saya. Emang ibu saya tahu dulu begitu broken home. Terus ibu saya bilang, nggak apa-apa nak cerai karena mama tahu kamu jadi ulama nanti. Kan nggak tahu. Sekarang ibu saya baru, ya Allah nak. Ya. Saya bilang sini. Ya apa nak? Sini. Mama mau liburan kemana? Insya Allah, ibu saya nangis. Mau pengen umroh aja. Ya udah berangkat umroh. Datang lagi. Mama mau hadiah apa? Ingin ke Jogja. Ingin ke Jogja. Masya Allah. Kapan itu dapat? Ketika waktunya tepat. Yang tahu waktunya tepat siapa? Jadi jangan suka gitu Bu ya. Ini anak saya tuh bandel. Ini anak saya tuh nggak mau sholat. Ini anak nggak mau pakai jilbab. Hari ini. Besok belum tentu. Yang kita kira baik-baik aja, malah di akhirnya belangsak Bu. Yang kita kira bandel banget, nggak sayang sama orang tuanya, berantem terus sama mamahnya. Di akhir justru dia membahagiakan mama. Ya, bismillah ya Bu ya. Banyak yang bilang wajah saya mirip wajah ibu saya. Makanya kalau yang mirip biasa suka berantem aja. Benar, saya sama emak tuh berantem, maksudnya berantem mulut aja gitu. Sayang, cuma sering selisih paham. Tapi di akhir hidup justru saya yang paling menyayangi ibu saya. Bismillah ya Bunda ya. Ustadz, kenapa saya minta tadi anak belum? Belum, bukan tidak, belum. Bu, anak pertama saya udah SMA. Anak yang kedua baru lahir, coba. Iya,
Jadi saya punya anak berapa? 2, jaraknya 3.650 malam. Bayangin. 1 tahun berapa? 365 hari kali 10 berapa? 3.650 malam. Saya minta, ya Allah, minta anak lagi. Enggak, kata Allah. Ya Allah, tahun kedua minta lagi. Enggak. Umroh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabb, nangis. Minta anak, ya Allah. Anak pertama jangan sampai dia sendiri, ya Allah. 3 tahun, nggak dikasih. 4 tahun, nggak dikasih. 5 tahun, nggak dikasih. 6 tahun, nggak dikasih. 7 tahun, nggak dikasih. 8 tahun, nggak dikasih. Minta 9 tahun, nggak dikasih. Minta 10 tahun, pulang istri hamil, Bu. Makanya sekarang yang nomor 1 udah kuliah, adiknya masih kelas 3 SD. Kenapa begitu, Bu? Allah Maha tahu, supaya saya fokus sama yang pertama. Makanya yang pertama top jadinya, karena fokus. Nah yang kedua kecil, supaya apa? Kalau ketemu jamaah, supaya kelihatan muda, bawa yang kecil. Apa kata jamaah? Ustadz masih muda ya? Masya Allah, anaknya masih kecil. Iya Bu, anak saya masih kecil. Padahal anak saya udah kuliah, Ibu. Paham? Allah paling tahu. Sudah? Terakhir satu pertanyaan. Silahkan. Ya, nggak apa-apa. Waalaikumsalam. Maaf, sudah jam 11, Ustaz. Ya, baik. Kalau begitu dibatasin ya, punten ya. Insya Allah saya senang banget ngisi di sini. Kapan-kapan ketemu lagi. Sebelum ditutup, yang mau umroh silahkan ambil brosurnya, ya. Yang kedua, yang mau jalan-jalan bareng saya dan istri ke Jepang. Bismillah, bareng sama saya selama seminggu dan langsung melihat pembangunan masjid juga sambil jalan-jalan ke 7 kota di musim gugur. Daunnya lagi kuning, lagi merah, udaranya lagi dingin, Bu. Masya Allah. Saya doakan ada rezekinya, amin. Yang ingin sholat khusyuk, yang ingin ikut rumah tangganya, maaf, yang lagi diuji rumah tangganya, ini ada acara nanti di Bogor, ya. Acaranya nginep 2 hari 1 malam. Bersama saya dan istri kita belajar sakinah mawaddah warahmah. Acaranya di Bogor dekat, udaranya dingin, kita belajar berdua dan jangan bawa anak-anak. Ya, jangan bawa anak. Kenapa? Kita fokus belajar tentang sakinah mawaddah warahmah. Ini ada oleh-oleh hadiah dari saya. Tolong dibawa. Ini untuk sedekah subuh. Kata Nabi, siapa yang bersedekah subuh, malaikat-malaikat mendoakannya, ya Allah, berkahi hartanya. Didoain Ustadz senang, Bu? Didoain Habib senang, Bu? Didoain Kiai senang? Didoain malaikat? Oh, lebih senang lagi karena malaikat tidak punya dosa. Ya, ambil ini gratis, nanti sedekah setiap subuh. Ustadz, kalau udah penuh gimana? Ini ada WA. Ustadz Fatih, WA ya, boxnya udah penuh. Alhamdulillah, anak saya hobi sedekah, suami juga. Alhamdulillah, nanti isinya digunakan menghantar hidayah ke seluruh dunia. Masya Allah ya. Nampaknya receh tapi tidak receh. Nah ini ada minuman yang saya buat tadi, Bu. Madu, buah tin, zaitun, kurma, habatus sauda, jahe. Dan ini enak banget dan ini bisa diminum setiap saat. Ya, untuk apa? Untuk flu, batuk, mual, meriang, demam ini. Ibu harus stok di rumah. Ustadz kalau habis beli lagi di mana? Di Tokped ada, di Shopee ada. Tinggal cek out. Ya, keranjangnya kosongin ya. Bismillah ya. Nanti silahkan yang mau tester juga pingin tahu rasanya gimana, boleh nanti di belakang dia cobain. Enak, Bu, ya. Bismillah, ini buat jaga sehat. Dan ini jangan lupa ada daun bidara yang sudah diruqyah dan ini ada air zam-zam asli, bukan air keran, bukan air mateng, bukan air PDAM. Ini saya bawa sendiri air zam-zamnya pada saat botol-botolnya botol-botol zam-zam asli dan itu langsung didoakan. Silahkan nanti mungkin ayah ibu sedang sakit, mungkin butuh ya untuk kita yang sedang berobat, boleh pakai air zam-zam. Saya pingin banget mimpin doa. Mudah-mudahan doa kita hari ini Allah ijabah di dunia dan juga di akhirat. Bismillah. Mari sama-sama kita istighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma rabbana ya Allah, zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, kami ini hamba-Mu yang banyak dosa ya Allah.
dosa mata kami, dosa telinga kami, dosa tangan-tangan kami, kaki-kaki kami, hati dan pikiran kami penuh dengan dosa. Dosa-dosa ini yang menghambat pertolongan-Mu ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa pasangan hidup kami, ampuni dosa anak-anak kami, ampuni dosa kedua orang tua kami. Sebesar apapun dosanya ya Allah, sepekat apapun dosanya ya Allah, sebesar apapun kesalahannya ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami. Terangi kuburnya ya Allah, lapangkan kuburnya ya Allah, jauhkan dari siksa kubur. Allahumma Rabbana ya Allah, semua yang hadir hari ini pasti akan wafat. Wafatkan kami husnul khotimah. Wafatkan kami saat sujud. Wafatkan kami saat sholat tahajud. Wafatkan kami saat khataman Quran. Jangan Engkau wafatkan kami saat maksiat ya Allah. Ya Allah, semua yang hadir hari ini, jangan Engkau wafatkan mereka sebelum mereka pernah haji dan umrah ya Allah. Undang mereka ya Allah, panggil mereka ya Allah, mampukan mereka ya Allah dengan kuasa. Ya Allah, semua yang hadir hari ini pasti akan merasakan sakratul maut. Mudahkan sakratul mautnya ya Allah. Mudahkan lisannya berucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, semua yang hadir hari ini, jika mereka memiliki hutang, lunaskan hutangnya ya Allah. Bukakan pintu-pintu rizki untuknya ya Allah. Anugerahkan rumah tangganya sakinah, penuh dengan ketenangan, mawaddah, penuh dengan cinta, warahmah, penuh dengan kasih sayang. Ya Allah, jadikan anak-anak keturunannya anak-anak keturunan yang soleh, solehah. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim. Semua yang hadir hari ini yang sedang sakit, sembuhkan ya Rabb. Yang sedang berhutang, lunaskan ya Allah. Hanya kepadamu kami meminta, hanya kepadamu kami wafat kembali, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar bi rahmatika ya ghafurur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.